Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, ini ada coret-coret ya di papan tulis tentang proses dan cakupan pemberdayaan diri secara spiritual. Ya. Sejak kemarin kita sudah bahas bahwa inti dari laku kita adalah membuat kita terhubung pada diri sejati, terjadi purifikasi. Nah, dari situ kemudian muncul keberdayaan. Nah, saya meminjam beberapa terminologi modern gitu ya untuk menunjukkan sebetulnya apa saja yang bisa dicapai oleh mereka yang betul-betul menjalani laku ini dengan benar. Ya. Pertama, siapapun yang menjalani laku dengan benar, itu pasti IQ-nya atau intellectual intelligence-nya itu pasti naik. Kenapa? Sederhana. Ketika kita sering hening, masuk ke dalam, kita mengakses kekosongan absolut. Dari kekosongan absolut itu akan muncul mahadaya melalui diri sejati kita, memancar naik ke saraf, ya, terutama saraf di kepala. Itu saraf di kepala akan ditata, diselaraskan oleh mahadaya itu. Jadi kan kecerdasan nasional ini kuncinya adalah satu, sinapnya atau ini jaringan penghubung antar neuron itu nggak kusut, ya. Nah, kalau kusut itu akan menurunkan IQ. Kalau dibuat nggak kusut, IQ-nya pasti akan naik. Yang kedua, yang akan membuat kita naik kecerdasannya itu adalah si neuronnya itu makin banyak dan jaringan sinapnya juga makin berkembang. Nah, mahadaya kita itu akan memicu satu, peningkatan jumlah neuron. Yang kedua akan meluruskan jaringan neuron atau sinap yang kusut gitu. Jadi saya coba menganalisa saya dulu sampai sekarang, ya, itu ada nggak peningkatan di kecerdasan intelektual? Jelas. Secara IQ pun saya sekarang jauh lebih pintar ketimbang yang dulu. Jadi kalau saya sekarang tes IQ itu pasti angkanya lebih tinggi ketimbang beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, kalau Anda belajar spiritual tapi makin dodol, itu berarti ada masalah. Kesambet, kebanyakan ngelamun, ya. Ya, karena logikanya nggak begitu. Mestinya begitu kita belajar spiritual, Anda makin cerdas. Cerdas secara rasional juga, ya. Jadi daya analisa itu tajam, ya. Oke. Yang kedua, jelas bahwa pembelajaran spiritual yang tepat akan membuat Anda punya emotional intelligence yang paripurna. Penandanya apa? Anda punya kasih yang murni, kebahagiaan Anda meningkat, Anda semakin punya kedamaian, ya. Jadi Anda semua harus selalu mengevaluasi diri lewat proses pembelajaran kita ini, lewat Anda ikut kajian, lewat Anda ikut workshop, lewat macam-macam itu, Anda tambah bahagia dan damai enggak? Kalau tingkat keruwetannya stabil, ya, berarti Anda stabil nggak waras. Berarti nggak serius belajarnya, ya. Karena sebetulnya hasil tidak akan mengkhianati proses, ya. Jadi silahkan dievaluasi, ada nggak yang salah di dalam prosesnya, karena ternyata hasilnya tidak wajar. Karena kalau orang belajar begini mestinya udah merdeka, ya. Nah, merdeka dari sisi penderitaan itu di dalam bahasa modern menunjukkan emotional intelligence yang tinggi. Ketiga, tentu saja laku kita akan membuat kita punya spiritual intelligence yang tinggi juga. Ini bicara tentang level of purity, level of kemurnian jiwa kita, dan level of wisdom. Ketika kita begini, ya, cakra selaras, ya, kundalini naik, cakra mahkota kebuka lebar, antakarana pinditnya makin lebar. Apa yang terjadi? Ya, otomatis the wisdom of universe, the knowledge of universe itu akan datang. Jadi kita, Anda tanya apa aja itu bisa dijawab, ya. Nah, kalau orang belajar spiritual, ya,
tiap ditanya jawabnya mubeng-mubeng gitu ya, muter-muter nggak jelas, itu penanda. Iya, sebetulnya bukan level kecerdasan spiritualnya yang naik, tapi level kebingungannya yang naik, dan dia menebar kebingungan itu pada orang. Bulat karuan. Ya. Karena kalau Anda semakin cerdas dan spiritual, jawabnya itu taktis itu loh, nggak muter-muter, nggak jelas, lugas. Ya. Nah, kalau ada banyak orang lebih memilih kata-kata yang indah-indah tapi nggak jelas isinya apa, yaitu penanda dia kesambet. Jadi silakan Anda belajar deh ya, baca aja di Facebook ya. Mana yang murni, mana yang tidak. Yang nggak murni itu pasti sok-sok bijak, muter-muter gak karuan. Ya. Rasakan ya. Nanti Anda tahu, oh ini tercerahkan, oh ini tidak. Itu dari situ gampang. Ya. Gitu ya. Oke.